Jadi di sini jam 2:26 di tanggal 15 bulan Juli 2020 saya akan mencoba untuk berspekulasi membeli SMBR yang pada hari ini ditutup ARB di 6% lebih ke harga 382. Dan terlihat juga ini dia di bawah breakdown EMA 200-nya. Dan saya akan coba spekulasi buy, kalaupun dia breakdown 6% lagi ya saya akan rugi sekitar 7% lah. Tapi saya akan main cepat. Saya langsung besok akan pasang harga jual di 4-5%. Saya akan pasang harga di 4%. Jadi biar pembukaan langsung, kalaupun dia naik langsung bisa take profit. Jadi seperti itu. Kita lihat besok apakah bisa sesuai rencana atau sesuai target atau malah dia ARB lagi ya. Tapi kalau dilihat dari volume dan MACD yang masih bagus seperti ini, dan volume terlihat tidak sampai setengah dari volume kemarin ya, belum ketutup volume kemarin. Penurunan hari ini tidak disertai volume, berarti seller juga tidak ada banyak yang jual di saham SMBR dalam penurunan hari ini. Jadi kita lihat aja potensi besok apakah bisa. Dan terlihat ini secara kondisi broker semari yang jual dan yang beli teratas juga retail lah. Dan foreign asing penurunan hari ini cuman net sell di 3000 watt. Jadi seperti itu. Nah, terlihat juga di order book 1000-an aja nih. Yang di atas malah nih ditahan ngebit biar nggak naik nih kayaknya. 215.000 lot di 382. Kita lihat yang beli juga banyak nih di akhir-akhir perdagangan, ada yang 1000 lot, 150. Jadi masih ada ya. Kita lihat aja peluangnya besok. Ini saya sebagai contoh aja bagaimana saya spekulasi di saham ini, karena saya melihat ini masih bagus. Walaupun potensi resiko saya lebih besar ke ARB lagi. Seperti itu aja video kali ini. Ini juga lagi live ya, masih jalan. Kita lihat saham-saham lainnya ya. Analisa saya semalam bagaimana Jadi kita lihat saham ASI yang saya peluang semalam saya bilang bagus. Tapi hari ini naiknya lompat ya. Langsung ke 4.990. Jadi naiknya lompat. Kalau kita beli di harga open kan nggak dapat nih. Dia nggak ada turun ke harga open. Setelah dia lompat ya dia naik. Turunnya cuma ke 4.970. Jadi seperti itu. Untuk ASI masih akan berpotensi ke atas ya. ASI masih berpotensi menguji resistennya. Kan saya sudah pasang target di EMA 150 di 6%. Dan hari ini ASI naik berapa persen, coba kita cek. ASI naik 4% lebih ya ASI. Satunya lagi Cepin turun kayaknya. Cepin turun nih, saya lihat. Nah, Cepin turun lagi ya. Menguji lagi supportnya di 6140. Cepin menguji supportnya di 6640. Kita lihat SMBR tadi sudah. Kita lihat BNGA juga koreksi ya. Tapi lihat di sini setelah gagal breakout EMA 200-nya, dia dua candle sudah di bawah dan akan menguji supportnya dulu nih. Di 150 akan menguji supportnya di 150. Di EMA 150 di 770 sampai 780. BNGA. Kita lihat Antam. Ini sesuai analisa saya semalam. Antam juga masih akan menguji supportnya di 650. Sekarang harganya di 655. Satu tick lagi atau satu candle lagi kalau dia breakdown besok, wah, agak bahaya nih Antam. Bisa ke 500, ke 600 lagi nih. Ke 600 support terdekatnya sampai ke 550. Walaupun kita tahu ada support dynamic yang di EMA 150 di 635. Jadi seperti itu untuk Antam. Tins, kita lihatin ini. Tin masih bertahan ya di atas supportnya di 650. Sempat breakdown ke 640 tapi kemudian naik lagi. Jadi Tin masih di pas dengan supportnya. Tapi itu support kuatnya ya, bisa terlihat 3 kali diuji. Pernah breakout tapi gagal. Ini satu candle lagi, kita lihat Tin besok. Kalau besok breakdown, nah bahaya.
Tapi di situ ada 620, EMA 150. Harusnya kalau Teens memang ke arah atas, besok dia akan rebound. Hari Kamis ataupun hari Jumat dia akan rebound. Kalau memang arahnya ke atas. Minimal tutup harus di 660 di 665 sampai 670. Itu untuk Teens. Untuk video kali ini cuma mengulas hasil analisa saya semalam. Ada yang turun dan ada yang naik, dan juga saham CPO yang saya bilang juga di Telegram bagus, dan terlihat juga EMA AALI naik 4% lebih ya. LSIP juga naik, saya lihat ini emang chartnya lagi bagus ya. Nah, LSIP lebih bagus nih chartnya, bisa terlihat Bapak Ibu dan teman-teman. Kita lihat, LSIP sudah breakout ya, udah confirm nih arahnya ke 1000 ya, minimal ke 1000 dulu kalau mau pun gagal breakout. Jadi seperti itu. Terlihat juga Antam sudah membentuk golden cross MACD nya, dan volume juga LSIP membentuk golden cross, dan terlihat volumenya di atas rata-rata hariannya. Naik berapa persen kita lihat. LSIP naik 5%. Kita lihat foreign, kita lihat asing koleksi ya, setelah hampir 2 bulan, hampir 1 bulan lebih, 1 bulan lebih seminggu asing jual saham LSIP, dan hari ini mulai koleksi lagi atau net buy lagi. Apakah ini berlanjut, kita lihat saja nanti. Broker semari terlihat juga yang beli retail pada puncak, dan kedua juga retail, ketiga retail. Ya seperti itu aja. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Ini hanya mengulas sebentar bagaimana pergerakan saham saat jam bursa. Ya, itu aja. Terima kasih.